Arc pertama, Romance Dawn, episode ke-1, asal mula, petualangan. Dunia pernah dikuasai oleh satu nama, Gold D. Roger. Seorang raja, bajak laut. Sebelum dieksekusi, ia mengungkapkan satu pesan yang mengguncang dunia. Harta, karunku, cobalah cari jika kau mau, aku tinggalkan semuanya di sana. Sejak hari itu, dunia memasuki era baru, zaman besar bajak laut. 11 tahun kemudian, di sebuah desa kecil bernama Desa Fuchsia, kru rambut merah tiba, dan menetap hampir 1 tahun. Seorang bocah keras kepala, bernama Luffy, nekat menusuk wajahnya sendiri, hanya untuk membuktikan dirinya cukup kuat menjadi bajak laut. Di dalam bar Makino, Luffy makan, minum, dan tertawa bersama kru Shanks. Namun saat ia memohon untuk ikut berlayar, Shanks menolak lembut. Kau terlalu kecil, dan kau bahkan tidak bisa berenang. Suatu hari, sekelompok bandit gunung yang dipimpin oleh Higuma masuk ke bar dan menghina Shanks di depan semua orang. Namun yang dilakukan Shanks justru mengejutkan. Ia tidak melawan. Ia hanya tersenyum dan membersihkan serpihan botol yang dipecahkan di kepalanya. Luffy marah. Kenapa kau diam saja? Kau bajak laut. Saat Shanks mencoba menahannya, terjadi sesuatu yang mustahil. Tangan Luffy memanjang seperti karet. Ternyata Luffy telah memakan buah iblis gomu-gomu nomor Mi, buah yang mengubah tubuhnya menjadi manusia karet. Sejak saat itu, ia tak akan pernah bisa berenang lagi. Tak lama kemudian, Higuma menculik Luffy dan membawanya ke tengah laut. Namun, di sana muncul monster raksasa. Raja Laut, penguasa pantai, Higuma, tewas seketika. Dan Luffy hampir menyusul. Namun, tepat sebelum semuanya terlambat, Shanks datang. Ia menyelamatkan Luffy. Dan demi itu, Shanks kehilangan satu lengannya. Setelah itu, Shanks dan krunya bersiap meninggalkan desa Fuchsia. Luffy menangis. Namun, Shanks tersenyum. Ia menyerahkan satu benda paling berharganya. Topi jerami. Kembalikan ini padaku saat kau sudah jadi bajak laut hebat. Hari itu, akhirnya, Luffy resmi memulai mimpinya. Part berikutnya, subscribe dulu. Klik subscribe, supaya kamu tetap update. Episode 2, di Laut Lepas. 10 tahun kemudian, Luffy kini benar-benar berlayar sendirian di atas perahu kecil. Ia mengalahkan monster laut dengan satu serangan. Gomu-gomu no Pisto. Di tengah laut, ia terperosok ke pusaran air dan terdampar dalam sebuah tong. Tong itu ditemukan oleh kru bajak laut, wanita sadis bernama Alvida. Luffy keluar dari tong sambil menguap. Ia pun bertemu seorang anak yang ketakutan bernama Koby. Luffy menyadarkan Koby bahwa hidup tanpa mimpi adalah kematian, sehingga membuat Koby berani melawan Alvida. Dan di sanalah Luffy menghajar Alvida sampai terpental jauh. Kemudian Luffy berkata kepada Koby, kalau kau ingin hidup, kejarlah mimpimu. Dan Koby pun memutuskan ia ingin menjadi marinir. Part berikutnya, subscribe dulu. Klik subscribe supaya kamu tetap update. Episode 3, seorang pendekar pedang untuk menuju Grand Line. Luffy butuh kru dan satu nama muncul. Roronoa Zoro, seorang pemburu bayaran yang sedang diikat dan disiksa marinir. Luffy menemukannya terikat di silang, tanpa makanan, tanpa minum. Namun, matanya tetap tajam. Seorang anak kecil bernama Rika mencoba memberi Zoro makanan. Namun dinakinjek oleh Helmeppo, anak Kapten Morgan. Zoro tetap memakan nasi itu dan berkata, bilang ke gadis itu, makanannya enak. Marinir di sana dipimpin oleh Kapten Morgan, terkenal keji dan tiran. Juga tidak segan mengeksekusi siapapun. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya membunuh anak kecil. Melihat ini, Luffy pun meledak. Ia menghancurkan patung Morgan, menghajar Helmeppo, dan merebut kembali pedang Zoro. Saat marinir menodongkan senjata, Luffy berdiri di depan Zoro. Peluru memantul dari tubuh karetnya. Zoro bangkit, memegang 3 pedang. 1 di tangan, 1 lagi di mulut. Aku adalah pendekar pedang 3 gaya. Dan saat itu, Zoro mengambil keputusan. Baik, aku ikut denganmu. Tapi, jika mimpimu menghalangiku, aku yang akan membunuhmu. Morgan tumbang. Helmeppo lari, dan kota pun bebas. Di restoran Rika, Koby memilih tinggal. Ia mendaftar menjadi marinir, namun saat perpisahan, seluruh marinir memberi hormat pada bajak laut topi jerami. Untuk pertama kalinya, Koby tersenyum sebagai prajurit sejati. Kini, 2 orang telah berkumpul. Kapten Monkey D. Luffy menuju tahta Raja Bajak Laut. Anggota pertama Roronoa Zoro menuju gelar pendekar terhebat di dunia. Grand Line menunggu. Dan ini barulah permulaan.